Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan saling bertanasuh, saling memberikan nasihat, bertawasaw bil haq, memberikan wasiat kebenaran. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menjaga lisan kita. Ya, judul apa yang tertulis di situ ibu-ibu? Dijamin masuk surga. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi, admanu lahul jannah," kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini ingat-ingat ibu-ibu ya, Rasulullah itu tujuannya mengajak manusia ke jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang menuju ke surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku, kata Rasulullah. Dan itu semua karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad tidak pernah mengucapkan satupun ucapan yang berdasarkan hawa nafsunya. Rasulullah nggak pernah ngarang. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma atakum," Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Maka apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadamu, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka apa ibu-ibu? Tinggal. Itu sudah simple. Siapapun yang mau masuk surga, maka hendaknya dia berkaca dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia lihat dari perintah maka kerjakan. Itu yang dia usahakan setiap hari, dia upayakan setiap hari. Dan apa yang Rasulullah larang maka tinggal. Ini tugas kita sehari-hari untuk mencatat ya ibu-ibu ya. Tulis itu. Apa kira-kira yang kita masih belum bisa mengerjakan, kita kejar setiap hari, dan apa yang masih sering kita lakukan dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita upayakan untuk kita tinggalkan. Sehingga dengan seperti itu, kita akan sibuk ngurusin diri kita sendiri. Kita nggak ngurusin orang lain. Ya, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum,
Hitunglah kesalahan yang ada pada dirimu. Nggak usah ngurusin orang. Ya, karena yang kita urusin, yang kita sebutkan aibnya itu manusia sama seperti kita. Yang kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu khatta'un, keahliannya adalah berbuat salah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsinya, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai manusia, wahai anak Adam, ya bani Adam, kata Allah. Anak Adam siapa, Bu? Kita kan? Apa orang yang kita gibahin? Sama. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innakum, sesungguhnya kalian ini semuanya tukhti'una bil laili wan nahar. Kerjaan kalian adalah berbuat dosa malam dan siang. Allah yang bilang, malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan sesungguhnya aku mengampuni dosa semuanya, kata Allah. Maka Allah mengatakan apa? Fastaghfiruni, maka sibukkan dirimu untuk beristighfar kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Kalau kita justru sebagai orang yang sama-sama berbuat salah, sama orang yang kita incer tiap hari itu, kita setiap hari ngekerin orang aja. Kesalahan orang setiap hari yang kita omongin. Akhirnya kita tersibukkan dari beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, ya, siapa yang membicarakan saudaranya muslim dengan dosa yang dia perbuat, maka sayu'afihillahu wa yabtalih. Pada suatu hari Allah akan menyelamatkan orang yang dia ribahin tersebut dari dosanya. Dibikin orang tersebut sama Allah bertobat sehingga dia selamat dari dosanya, dosanya dipindahin ke kita, ibu-ibu. Mau seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Dan ini semuanya berangkatnya dari mana? Ini. Nih, lisan kita ini, ibu-ibu, ya. Makanya suatu saat seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab, dia masuk ke tempatnya Abu Bakar, ke rumahnya Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar dia lagi megang lidahnya. Seperti ini, ibu-ibu. Dia lagi nangis-nangis sambil pegangin lidahnya. Maka ditanya, malak ya Abu Bakar? Kok kenapa ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, da'ni ya Umar, biarkan aku ya Umar. Kau jangan ganggu kesibukanku saat ini. Fa inna hadza alladhi awradanil mawarid. Demi Allah, inilah yang akan memasukkan aku ke dalam neraka. Ini lidahku sendiri ini. Dia pegang lidahnya sambil dia omelin tuh lidahnya tuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Man yadhmanu li ma baina lihyaihi?" Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua lihyaihi, rahangnya. Ini rahang kita ini. Yang ada di antara keduanya apa, Bu? Nih. Lisannya ini. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya? Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku akan jamin untuk dia surga. Ya, digabung ini dan yang ada di bawah dua kaki itu nyambung itu. Kalau mulutnya kotor, kotor juga yang di bawah. Ya, makanya kaumnya Nabi Lut, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian, wahai kaumnya Nabi Lut, kata Allah Azza wa Jalla, yang laki-laki ini, kalian mendatangi orang laki syahwat min dunin nisa, bukannya wanita. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kerjaan kalian sehari-hari ini berbuat kemungkaran. Maka para ulama menyebutkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu kaumnya Nabi Lut kok bisa mengerjakan dosa yang belum pernah ada umat-umat sebelumnya yang mengerjakan? LGBT itu ya. Ternyata kerjaan mereka sehari-hari adalah apa? Mereka tidak menjaga lisannya. Itu semua bermulai dari lisannya, ibu-ibu. Lisannya kotor. Lisannya jelek. Yang keluar dari mulutnya setiap hari adalah hinaan, cacian, makian, kata-kata yang kotor, sehingga itu tercermin dalam perbuatan mereka. Terus seperti itu sampai akhirnya mereka terjerumus dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Yang kata Allah, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang nggak pernah ada umat sebelum kalian yang mencontoh perbuatan kalian ini.
LGBT itu perbuatan yang sangat-sangat menjijikkan. Bahkan binatang tidak melakukan itu. Ternyata awal mulanya karena apa ibu-ibu? Ini lidahnya ini. Lisannya ini nggak dijaga. Apapun yang terbetik di kepalanya, dia ucapkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan." Siapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik atau diam saja. Jangan mengucapkan, jangan ada yang keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Atau kalau dia nggak bisa bicara yang baik, mungkin lagi emosi, lagi jengkel, lagi sumpek dan lain sebagainya, falyasmut kata Rasulullah. Auliyasmut, ya udah diam aja. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya setiap manusia hendaknya dia berpikir sebelum berucap. Jangan bangga jadi orang yang apa? Kalau bahasa Arab itu sur'atul badiha. Ada orang yang ngomong apa cepat langsung jawabnya. Tas, tajam, tak langsung dia jawab. Jangan bangga jadi orang yang seperti itu. Karena Islam nggak ngajarin kita seperti itu, ibu-ibu. Islam mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara. Oleh karena itu para ulama berkata, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari hadis yang tadi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza aradal kalam fa alaihi an yufakkir." Kalau dia mau bicara, maka hendaknya dia apa? Dia pakai ini pikirannya dulu ini, disaring dulu. Hendaknya dia berpikir dulu qabla kalamihi, sebelum dia berbicara. Fa in dhaharatil maslahah takallam. Kalau seandainya dia yakin bahwasanya apa yang mau dia ucapkan baik, dia yakin tidak akan menimbulkan keributan, maka silahkan dia ucapkan itu. Wa in syakka lam yatakallam. Tapi kalau dia ragu, apakah ini bikin ribut atau enggak, apakah ini maslahat atau tidak, maka hendaknya dia apa? Lam yatakallam. Jangan ngomong. Hatta tadhhar. Sampai dia yakin bahwasanya apa yang mau diucapkan itu adalah maslahah. Dia yakin itu kebaikan, baru dia mengucapkan. Kalau enggak, diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibu-ibu, ketika Rasulullah ditanya, ayyul islami afdal? Siapa ya Islam yang seperti apa yang paling afdal? Orang muslim yang bagaimana? Muslim yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang afdal, muslim yang benar keislamannya adalah seorang muslim yang saudara-saudaranya sesama muslim merasa aman dari lisannya dan tangannya. Paham nggak, Bu? Kadang ada orang, Bu, mau ketemu kita aja takut, Bu. Ini si fulan mau datang, aduh, ntar pasti bikin gara-gara tuh orang tuh. Mulutnya pedes, judes mulutnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, orang muslim yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang orang-orang muslim di sekitarnya merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Maka ini perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai lisan kita ini bikin utang sama orang. Bukankah ibu-ibu tahu bahwasanya dosa hutang ini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul nggak? Nggak akan diampuni kan? Bukankah Rasulullah mengatakan yughfaru lisyahidi kullu syai' illa dain. Orang yang mati syahid oleh Allah diampuni apa? Semua dosanya kecuali hutang. Maka para ulama menyebutkan hutang itu bukan cuma hutang fulus saja, Bu. Tapi juga hutang urusan-urusan seperti ini. Urusan kehormatan. Ketika kita menjatuhkan kehormatan saudara kita, baik itu ghibah di belakangnya dia atau di depannya dia, maka ini juga akan berubah menjadi apa? Hutang juga sama, yang nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang tersebut mati syahid di jalan Allah, perang. Ini orang perang, ya. Dia bawa hartanya, dia bawa dirinya, berperang melawan orang kafir sampai dia mati. Allah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan apa? Semua sama Allah diampuni kecuali din, utang.
Dan yang termasuk utang adalah utang kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Maka perhatikan lisan kita nih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Kata Rasulullah, sesungguhnya seringkali seorang hamba yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan satu atau dua patah omongan. Kalimah, satu kata aja. Min sakhatillah. Ternyata kata-kata tersebut mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Sedangkan dia nggak sadar bahwasanya perkataan itu akan mengganggu orang lain, akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Dia memang udah sehari-hari dia berbicara seperti itu. Dia nggak ngeh. Bahkan mungkin kalau dia ditegur, dia akan mengatakan, ya udah saya ya seperti ini. Ternyata apa? Mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perkataan tersebut, satu kata tadi itu, yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifah. Allah jatuhkan derajat dia ke neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Orang kira-kira kalau jalan 70 tahun, ya udah sampai mana tuh, Bu? Ini Allah akan terjunkan dia ke neraka jahanam. Ya, dia akan melayang dari atas ke neraka jahanam 70 tahun lamanya. Dikarenakan satu ucapan dia yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saking harusnya kita menjaga lisan kita, ya. Sehingga seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ibu pernah dengar nggak sahabat Mu'adz bin Jabal? Ya, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang ulamanya para sahabat. Maka Mu'adz bin Jabal suatu saat beliau pernah dapat momen, ya, duduk di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah safar. Ketika istirahat, subhanallah, si Mu'adz ini duduk di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mu'adz dia nggak bicara ke kanan ke kiri. Dia begitu dapat kesempatan duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Langsung to the point dia, ya Rasulullah, kabarkan aku ya Rasulullah, gimana caranya aku bisa lancar masuk surga dan Allah jauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah mengatakan apa? Laqad sa'alta an azim. Sungguh ya Mu'adz, engkau telah menanyakan pertanyaan yang dahsyat. Pertanyaanmu ini sulitnya luar biasa. Orang bisa masuk surga dengan lancar, nggak lewat neraka sama sekali, ini hal yang luar biasa, ibu-ibu. Bukan hal yang gampang. Tapi kata Rasulullah apa? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Tapi itu bisa mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu. Masuk surga lancar, nggak pakai masuk neraka, bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kuncinya yang pertama apa namanya, Bu? Rukun Islam. Ini yang pertama. Mau masuk surga lancar, nggak lewat neraka, yang pertama jaga ini rukun Islam ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khair. Mau nggak ya Mu'adz, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan yang lain? Maka Mu'adz pun mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, as-sawmu junnah. Puasa sunnah maksudnya, adalah tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan ataupun di hari kiamat nanti, puasa ini tameng. Begitu juga di dunia, tameng dari maksiat. Setelah yang pertama Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz amalan yang wajib, rukun Islam kan wajib ya. Maka yang kedua kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan yang lain? Ini amalan sunnah maksudnya. Kau perbanyak puasa sunnah. Kemudian yang kedua, was-sadaqatu apa? Tudfi'udz dzunub kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah mematikan
dosa sebagaimana air yang mematikan api. Sedekah sunnah maksudnya. Karena yang wajib tadi sudah. Apa tadi Bu yang wajib? Zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa shalatur rajul fi jawfil lail. Kemudian juga salatnya seseorang yang dilakukan di sepertiga malam. Ini juga amalan sunnah. Salat apa namanya? Salat tahajud. Ya, maka Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal amalan yang wajib rukun Islam, kemudian yang sunnah, puasa sunnah, zakat yang sunnah yaitu sedekah, dan salat sunnah yaitu salat tahajud. Kemudian Bu, tahu nggak? Setelah ini selesai, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, hal adulluka ala milaki dzalika kulli?" Mau nggak kamu aku tunjukkan satu hal yang bisa memudahkanmu untuk mengerjakan itu semuanya? Satu hal yang akan menyelamatkan pahala yang sudah kau kumpulkan, ya. Jangan sampai kita mengumpulkan amalan wajib dan amalan sunnah, tiba-tiba ada satu dosa yang bisa menghapuskan itu semuanya. Rugi nggak Bu? Rugi kan? Maka Rasulullah di akhir hadis mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Mau nggak kamu aku kasih tahu satu resep yang bisa menyelamatkan itu semuanya? Maka Rasulullah mengatakan, "Amlik alaika lisanak." Pegang ini lidahmu ini. Pegang ini lidahmu. Seorang muslim gara-gara lidahnya, Allah akan persulit dia dari mengerjakan amal soleh yang tadi itu ibu-ibu. Ya Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Seseorang nggak akan bisa istiqomah. Ini buat ibu-ibu yang suka bertanya ya, Ustaz caranya istiqomah gimana? Maka Rasulullah mengatakan, la yastaqim imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan kita bisa istiqomah sampai hati kita ini istiqomah. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seorang manusia ini nggak bisa istiqomah sampai apa? Lisannya ini bisa istiqomah, ibu-ibu. Kalau lisan kita bisa kita istiqomahkan, lurus, tidak berbuat dosa, tidak mengucapkan perkataan-perkataan kufur, syirik, perkataan-perkataan yang haram, tidak banyak melaknat, tidak banyak mencaci, memaki, menjatuhkan kehormatan seorang muslim, dia bisa istiqomah lisannya, maka Allah akan bantu dia untuk meluruskan hatinya. Sehingga dengan lurusnya hati akan lurus ke imanannya. Ingat ibu-ibu. Ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai dia bisa istiqomahkan hatinya. Dan hatinya nggak akan bisa istiqomah sampai dia bisa istiqomahkan apa? Ini, lisannya ini. Makanya betul itu Rasulullah itu setelah memberikan cara kepada Mu'adz supaya dia bisa masuk surga dengan lancar tanpa lewat neraka, kemudian Rasulullah mengabarkan kunci dari kesuksesan bisa mengamalkan amalan tadi itu semua. Yaitu apa? Nih, jaga ini lisan ini. Jangan sampai gara-gara lisan kita ini kotor ibu-ibu, kemana-mana maka Allah haramkan kita dari beramal soleh. Jangan gara-gara lisan kita ini jahat, suka melaknat, suka menjatuhkan kehormatan seorang hamba, sehingga di hari kiamat nanti habis pahala kita. Habis pahala kita. Bisa nggak itu? Bisa. Rasulullah yang bilang. Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis. Tahu nggak kamu siapa orang yang rugi, bangkrut di hari kiamat? Kesian nggak ibu-ibu ngelihat orang yang bangkrut di dunia? Bangkrut habis. Nggak punya lagi. Barang yang mau dijual habis. Duitnya nggak terkumpul. Duitnya juga nggak ada. Mau ngapain tuh orang? Apa yang bisa kita lakukan semua orang ini? Habis sudah fakir. Bisa nggak seorang hamba menjadi orang yang muflis di akhirat? Rasulullah yang bilang, atadruna manil muflis, kata Rasulullah. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut, rugi di hari kiamat nanti? Sahabat di awalnya mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis alias bangkrut di dunia, orang yang nggak punya barang untuk dijual, nggak punya duit juga untuk modal, habis semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Man ya'ti bisiyamin wa salatin wa zakatin. Orang yang datang dengan membawa pahala salat, puasa, haji, lengkap pahalanya, luar biasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata dia juga punya dosa. Dia pernah menghina fulan. Wa zalama hadza, dia pernah menzalimi fulan. Wa akala mala hadza, makan dari hartanya orang.
Fayu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Sehingga pahalanya habis digunakan untuk membayar kezaliman-kezalimannya itu. Lihat kata Rasulullah, syatama fulan, pernah syatam, dia pernah menghina. Ini termasuk pahala, termasuk dosa yang menghabiskan pahala kita di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ibu-ibu, satu amalan ini untuk bisa diterima sama Allah itu sulitnya luar biasa. Ya, enggak semua amalan yang kita kerjakan sama Allah diterima. Oh enggak ibu-ibu, Allah juga memilih. Kita kalau ke pasar ada makanan segitu banyak, apa kita beli semuanya? Enggak, kita pilih pasti kan. Allah juga di antara perbuatan Allah itu memilih ibu-ibu. Allah enggak sudi nerima amalan yang tercampur dengan dosa dan maksiat. Makanya amal kita ini, kita udah sholat setiap hari, puasa setiap hari, zakat, segala macam, nggak semua Allah terima. Allah saring dulu itu, mana yang paling ikhlas, mana yang paling sesuai sunnahnya Rasulullah, baru semua Allah diterima. Udah amalan kita sama Allah disaring, nggak semuanya diterima. Berarti kan makin sedikit kan? Udah gitu kita pakai datang di hari kiamat dengan membawa dosa, zalim sama orang-orang ini. Lisan kita kerjaannya melaknat. Ini banyak ya orang-orang suka ngelaknat ya ibu-ibu ya. Kadang nggak sadar bu. Mal'un tuh fulan tuh. Hadza wallah. Mal'un hadza. Sering nggak tuh bu dengar omongan gitu? Hah? Sering itu. Sering. Ya. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal muslimu bit-ta'ani walal la'an." Seorang muslim tidak pantas menjadi orang yang mengobrol laknat. Mengobrol ta'an. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Setiap ditanya tentang si fulan, dia pasti jatuhkan. Setiap dapat cerita, si fulan begitu, si fulan, Anda tahu semua kartunya. Si fulan, paling begini. Setiap disebutkan orang di depan mukanya, dia pasti langsung ta'an, menjatuhkan orang tersebut. Nggak pernah lisannya bicara yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, laisal muslim. Orang muslim bukan yang suka menta'an. Bukan yang suka jelek-jelekin orang. Walal la'an, bukan juga orang yang suka melaknat, mengobrol laknat. Mal'un, hadza mal'un, mal'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melaknat orang-orang kafir. Rasulullah, Bu, ya. Jengkel sama orang-orang kafir, pantas enggak? Pantas enggak Rasulullah digebukin lagi sholat, diinjak lehernya. Rasulullah itu begitu meninggalnya Abu Thalib dan juga Khadijah, itu Rasulullah mendapatkan gangguan fisik. Sebelumnya Rasulullah nggak dapat gangguan fisik. Rasulullah itu sebelumnya cuma dihina-hina aja. Yang dapat gangguan fisik itu sahabat-sahabatnya. Rasulullah ini bangsa Quraisy yang paling mulia, Bani Hashim. Tapi setelah meninggalnya Abu Thalib, tidak berlaku lagi. Itu Rasulullah sujud diinjek kepalanya sama Abu Jahal. Rasulullah sujud ditumpahin kotoran onta ke kepalanya dan seterusnya. Maka Rasulullah jengkel. Dan Rasulullah sholat melaknat orang-orang itu, Bu. Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Ya, apa kata Allah? Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Kata Allah. Ya Muhammad, itu melaknat itu bukan urusanmu. Kok nggak pantas melaknat ya Muhammad? Au yu'adzibahumullah au yatuba ilaihim fa innahum zalimun. Terserah Allah. Allah mau mengazab mereka, mau mengampuni mereka orang-orang kafir yang zalim kepada dirimu itu ya Muhammad. Itu terserah Allah, itu haknya Allah. Kemudian tiba-tiba ya kita lihat orang-orang di sekitar kita ya. Dikit-dikit mal'un, hadza fulan mal'un, hadza kini mal'un. Tidak pantas. Ya, maka dan laknat ini termasuk ketergelinciran lisan yang paling buruk ibu-ibu ya. Kata Rasulullah apa? Al-la'anin laisu bi syufa'a yaumal qiyamah. Ibu-ibu pernah dengar kan? Orang soleh, kita bisa ngasih syafaat buat teman kita. Orang kalau soleh, bisa ngasih syafaat. Orang tua bisa menjadi syafaat buat anaknya. Ya, bukankah seorang muslim satu keluarga, kalau orangnya beriman kepada Allah, di hari kiamat nanti Allah susulkan mereka dengan yang paling tinggi derajatnya. Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak Bu? Walladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian anak-anaknya beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah akan samakan derajatnya di surga, meskipun tadinya nggak sama derajatnya.
Tapi kata Allah apa? Al-la'anin laisu bisyufa'a yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Orang yang suka melaknat tidak akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ayo. Masih suka ngelaknat orang? Dikit-dikit mal'un, dikit-dikit mal'un. Al-la'anin yang suka ngelaknat nggak akan bisa memberikan syafaat. Jangan hayal. Ini termasuk apa? Termasuk afatul lisan yang paling buruk. Termasuk ketergelinciran lisan seorang hamba yang paling jelek. Suka ngelaknat orang. Maka semua itu berangkat dari apa? Berangkat dari karena kita tidak menjaga lisan kita dari hal-hal yang kecil. Ya, akhirnya kepleset di hal-hal yang besar. Ya, dari riba dan namimah, ya, kita sudah menganggap itu dosa kecil. Kita udah menganggap riba ini udah biasa aja. Kita kalau nongkrong sama teman-teman kita ceritain orang udah kayak biasa aja. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati kubur, kata Rasulullah, "Fa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Kata Rasulullah, sungguhnya ini orang diazab sama Allah. Dan mereka diazab karena dosa yang dianggap dosa kecil. Dianggapnya dosa kecil, padahal itu dosa besar. Dosa besar itu. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana yamshi bil ghibati wan namimah. Yang ini kata Rasulullah, kemana-mana tiap ngobrol yang dibahas apa? Ghibah dan namimah. Dan ghibah sama namimah ini memang teman. Kita kalau udah ghibah, pasti selanjutnya apa? Namimah. Ghibah itu kita menyebutkan kejelekan yang ada pada diri orang. Ya. Fulan misalnya berbuat dosa, kita ceritain di depan orang-orang. Tahu nggak si fulan begini loh. Ya, kata sahabat yang Rasulullah kasih tahu tentang ghibah, sahabat tersebut tanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau yang aku ucapkan itu betul? Memang si fulan mengerjakan itu. Kata Rasulullah, "In kana fi akhi kama taqul faqad igtabta." Kalau yang kau ucapkan betul tentang saudaramu, dia memang berbuat kejelekan, itulah yang disebut ghibah. Wa in kana fihi laisa wa in kana laisa fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau engkau berbohong, kau tambah-tambahi atau engkau ngarang, berarti kau telah menuduh dia. Kau bohong berarti. Lebih besar lagi dosanya. Ini ghibah, ibu-ibu. Dan ghibah yang seperti ini pasti kemudian melanjut kemana? Menjalar kemana? Namimah. Apa itu namimah? Namimah itu naqlul kalam ala wajhil ifsad. Kita akhirnya ngasih omongan-omongan ke si fulan ini supaya ngerusak hubungan dia sama orang yang kita gibahin itu. Udah deh, udah nggak usah diajak main deh. Udah tuh orang halas merakbal, udah jelek, bejat tuh orang, udah nggak usah dikumpulin udah. Nah, itu ghibah sama namimah itu apa? Temenan. Kalau orang udah ghibah dia akan jatuh pada namimah. Maka kata Rasulullah, amma ahaduhuma fakana yamshi bil ghibati wan namimah. Yang satu dia kemana-mana kerjaannya ghibah dan namimah, ngomongin orang. Wa ammal akhar fakana la yastanji minal baul. Yang satu lagi ya dia tidak bersih ketika buang air. Maka ini penting untuk ya dijaga ibu-ibu ya. Maka seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal tadi ketika Rasulullah mengatakan kepada dirinya, amsik alaika hadza, pegang lidahmu ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah. Dia kaget ya Mu'adz ya. Kok bisa gitu loh. Amal soleh sudah dikerjakan rukun Islam. Seorang muslim mengerjakan rukun Islam lengkap. Kemudian rukun amalan-amalan sunnah dia kerjakan semuanya. Tiba-tiba gara-gara satu halangan ini masuknya neraka. Mu'adz kaget dia. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah lisan ini bisa menjadi penghalang bagi orang yang sudah mengerjakan amalan wajib dan sunnah itu ya Rasulullah untuk masuk surga? Gara-gara lisannya salah ngomong dia jadi masuk neraka? Masa ya Rasulullah? Mu'adz nanya seperti itu ibu-ibu. Maka Rasulullah mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Bagaimana engkau ini wahai Mu'adz? Gimana engkau ini, masa engkau belum tahu? Kata Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Fahal yudkhalun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia Allah lemparkan ke neraka kecuali gara-gara hasil panen dari lidahnya. Hasil panen dari lidahnya ini Allah lemparkan dia kemana bu? Neraka. Lihat bahasanya Rasulullah.
Wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan sama Allah kemudian dilemparkan ke neraka. Ini kata para ulama, manusia itu masuk neraka itu bukan dipersilahkan, Bu. Ayo situ, loncat. Enggak. Tapi diseret, kakinya diseret, kepalanya yang nempel tanah, diseret kemudian dilempar ke neraka. Ya, saking apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa, Bu? Nih. Gara-gara lisannya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah," ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nasan nar." Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Jawaban Rasulullah sama. Apa? Al-famu wal farj. Lisan dan kemaluan. Lisan. Nomor satu ini lisannya ini, Bu. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka apa, Bu? Lisan. Ya, maka kita perlu menyadari hal tersebut. Kita jaga lisan ini. Ya, karena setiap hari, kata Rasulullah SAW, idza asbaha ibnu Adam, setiap pagi, maka fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan. Semua anggota badan kita ini semuanya berbicara kepada lisan, tapi kita nggak dengar, Bu. Kita nggak dengar. Dengarnya nanti kalau di hari kiamat orang yang banyak dosanya sama Allah tangannya disuruh ngomong tuh. Ya sekarang nggak tahu. Tapi Rasulullah yang mengabarkan, setiap hari seluruh anggota anak Adam itu berbicara kepada lisan dan mengatakan apa? Ittaqillaha fina. Ya lisan, wahai lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah. Tolong jagain kami. Fa innama nahnu bika. Karena keselamatan kami ini tergantung dengan kamu. Fa in istaqamta, istaqamna. Kalau kau bisa lurus, kau bisa istiqamah, maka kita semua akan istiqamah. Jadi jangan cerita istiqamah, Bu. Kalau lisannya nggak bisa dijaga, jangan cerita istiqamah. Ini nomor satu nih. Lisan dulu, istiqomahkan. Nanti baru badan kita semua bisa istiqomah. Agama kita bisa istiqomah. Wa ini wajajta i'wajajna. Dan apabila engkau wahai lisan belok-belok, maka seluruh badan juga apa, Bu? Belok-belok. Maksiat dan lain sebagainya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dosa yang dihasilkan oleh lisan ini tidak boleh diremehkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa biasanya ya ketergelinciran lisan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ghibah. Itu jelas ya, ghibah. Lisan kalau nggak kita jaga, dia pasti akan ghibah kemana-mana. Kemudian yang kedua, namimah. Namimah. Kemudian yang ketiga apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan kalau nggak kita jaga menjatuhkan kita ke perbuatan syirik, ibu-ibu. Ya. Dan yang namanya langkah-langkah setan itu ada programnya. Setan itu menyesatkan manusia pakai program, Bu. Nggak mungkin setan di awal pertama kali menyesatkan kita nawarin kesyirikan kepada kita, nggak mungkin. Kita pasti langsung nggak mau ditawarin kesyirikan. Tapi pelan-pelan sama setan ditawarkan dulu dosa kecil, dosa besar, baru kesyirikan. Apa kesyirikan yang suka diperbuat oleh lisan? Yang pertama, bersumpah dengan selain nama Allah. Ini orang kalau lisannya nggak dijaga, ya, makanya semua itu nyambung, Bu. Ini lisan ini kenapa kok bisa mengucapkan seperti itu? Karena dia nggak jaga pandangan dan juga telinganya. Karena pandangan dan telinga ini jendela hati. Yang membentuk hati kita itu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengerin. Itu yang akan menjadi membentuk hati kita. Dan lisan ini gambaran hati kita. Orang itu nggak bisa nyembunyiin apa-apa dalam hati sampai nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Pasti tergambar lewat apa? Lisannya. Pasti tergambar lewat apa, Bu? Lisannya. Makanya kalau mau lisannya ini baik, perbaiki apa yang masuk di telinga kita dan apa yang masuk dari mata kita. Ya, jangan lihat yang haram, jangan dengerin yang haram. Nanti yang keluar haram juga. Contohnya orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini kan dia kerjaannya nonton TV. Sedangkan zaman sekarang banyak orang bersumpah dengan selain nama Allah. Di lagu-lagu itu banyak itu. Ya, demi malam, demi cintaku padamu. Syirik itu, syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak.
Siapapun yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian demi apapun, ini zaman sekarang ini sering ini ya, demi apapun. Apa ini? Demi apapun itu demi apa, Bu? Nggak boleh. Kata Rasulullah, man kana halifan falyahlif billah. Siapapun yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Au liyasmut, atau diem, kata Rasulullah. Nggak usah ngomong. Ini orang zaman sekarang. Demi apapun. Apa maksudnya? Bersumpah dengan semua hal, itu perbuatan Allah. Yang bisa bersumpah dengan semua makhluk, itu Allah, Bu. Allah bersumpah dalam Al-Quran, kata Allah apa? Wasyaf'i wal watr. Ini termasuk kata Allah, ini Allah bersumpah dengan semua makhluknya. Kemudian juga ayat, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan semua makhluk yang bisa kau lihat dan yang nggak bisa kau lihat. Ini kata para ulama, Allah bersumpah dengan semua hal. Ini orang zaman sekarang ikutin demi apapun. Awas, itu jatuh dalam perbuatan kesyirikan itu. Ya, kemudian dia mengucapkan laulaka ma fa'alt, atau yang lain sebagainya, atau yang semisal dengan ini. Kalau bukan karena engkau, pasti aku sudah begini dan begitu. Ini juga bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Laulal battah ma ja'al lis. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Kalau bukan karena suara anjing tadi malam, pasti rumah kita sudah kemasukan maling. Ini perkataan ini juga menunjukkan kesyirikan, Ibu-ibu, ya. Memang yang menjadi sebab dia sadar tadi malam sehingga maling nggak jadi masuk, mungkin karena ada suara anjing ya, atau karena mungkin anaknya yang paling kecil nangis dan seterusnya. Tapi yang mentakdirkan itu semua siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah, maka harus jasanya Allah ini harus disebut. Harus. Kemudian bagaimana perkataan yang benar? Laulallah, kalau bukan karena Allah. Summa, kemudian sebutkan itu, nggak apa-apa. Kemudian ya jasa dari orang tersebut, maka sungguh aku pasti sudah mati misalnya, atau aku pasti sudah rugi dan seterusnya. Ya, ini diantara afatul lisan. Gara-gara kita nggak jaga lisan kita, akhirnya kita terjatuh dalam bukan hanya dosa lagi, tapi juga apa? Kesyirikan keluar dari lisan kita ini. Ya, dan ini perlu diwaspadai. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah, ya, kemudian berbuat syirik dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta misalnya, ya semua ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga diantara perkataan-perkataan syirik yang sering diucapkan oleh lisan ini. Kemudian al-la'an juga, ya laknat, ini juga perlu dijauhi. Kemudian juga berkata kotor. Ya, ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbuat keji, berbuat dosa yang keji. Dosa keji itu dosa yang menjijikkan seperti zina, LGBT dan sejenisnya. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah benci dengan orang yang perbuatannya seperti itu, dan juga badhi, yang kotor lisannya. Allah nggak suka orang yang lisannya kotor. Ya, maka bicara jorok ya dan sejenisnya ini perlu dijauhi. Harus kita tinggalkan itu. Kemudian juga ta'an, ya, menghina seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu juga diantara ya ketergelinciran lisan yang akan menjatuhkan seorang hamba ke dalam neraka. Ya, menjatuhkan kehormatan seorang hamba. Ya, bagaimana? Ya, sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga aurat, menjaga aib seorang muslim. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ya, maka lisan kita ini harus kita jaga juga dari apa? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim atau menyebarkan aib yang ada pada diri seorang muslim. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Sebelum kita tutup. Nah, silahkan. Surat apa?
Surat apa dari Al-Quran gitu maksudnya? Iya. Al-Quran secara umum adalah obat. Ya, bukan hanya obat untuk masalah kejiwaan seseorang, ya kadang orang stres dan lain sebagainya. Itu jelas Al-Quran obatnya. Begitu juga obat penyakit fisik. Begitu juga obat dari seorang hamba yang sering jatuh kepada perbuatan maksiat. Dia bingung, ini aku gimana ini? Ya, setiap aku bertobat, aku balik lagi ngulangin dosa itu lagi. Setiap aku bertobat, balik lagi. Apa obatnya? Obatnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dia meniatkan dalam hatinya, ya karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an. Aku turunkan Al-Quran, fungsinya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, sebagai obat, syifa, wa rahmatun, dan sebagai rahmat. Tanda sayangku lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nggak merasa terbebani ketika membaca Al-Quran. Dia bisa betul-betul merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Dia bisa merasakan ya penyakitnya yang hilang dengan dia membaca Al-Quran, kebiasaan-kebiasaan buruknya Allah hilangkan dengan dia membaca Al-Quran. Syaratnya apa? Dia harus beriman kepada Allah, harus yakin dia dan faham. Harus faham yang dibaca itu apa. Ya, seorang muslim ini kata para ulama minimal dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas dia harus enggak sekedar hafal tapi faham. Harus faham. Maknanya apa? Dari idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai An-Nas. Dia harus bukan hanya hafal saja, Bu, tapi faham. Ya, maka Al-Quran secara umum itu adalah obat. Obat bagi orang yang kecanduan maksiat. Dia bisa baca ya sering-sering Al-Quran itu, dia fahami maknanya, dia resapi maknanya, maka itu akan menjadi obat yang sangat mujarab bagi dia. Ya. Karena Allah yang mengatakan, Allah nggak akan bohong. Allah nggak mungkin bohong. Allah bilang Al-Quran syifa. Tapi sekali lagi, hanya untuk orang-orang yang beriman saja yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, kemudian juga ibu-ibu, di antara ketergelinciran lisan ini apa? Kadzib, bohong, suka bohong. Ya kadang-kadang kita bohong hatta sama anak kecil. Kita bercanda gitu ya. Dan ketahuilah bahwasanya ini haram. Bohong hatta bercanda itu haram. Nggak boleh. Ya, dan bohong ini juga langkah awal menjadi orang yang jahat. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, kata Rasulullah, mulai dari mana? Mulai dari jujur. Kata Rasulullah, alaikum bisidq. Pegangilah kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran mengantarkanmu menuju kebaikan. Jadi kalau mau jadi orang baik, kita nggak tahu gimana caranya mau bertobat ini. Mulai dari lisan ini. Kalau bicara jujur. Jangan suka bohong. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan kita kemana? Surga. Sebaliknya juga sama. Iyyakum wal kadzib. Jangan suka bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu mengantarkan kita kepada apa? Kejahatan. Jadi penjahat nanti. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan mengantarkan kemana, Bu? Neraka. Ya. Jadi jangan bermimpi jadi orang baik kalau kita belum bisa menjaga lisan kita dari kebohongan ini. Ada lagi yang bertanyakan? Sebelum kita tutup, Ibu-ibu. Cukup? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.